Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Elisa Patiroy, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengajar saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Kebijakan Moneter Islam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pencegahan riba dalam sistem keuangan. Sebelumnya, kita perlu ketahui apa itu riba dalam sistem keuangan. Nah, riba dalam sistem keuangan merujuk pada praktik pemberian atau penerimaan bunga atau keuntungan tambahan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks keuangan Islam, riba dinyatakan sebagai suatu bentuk ketidakadilan dan dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, mengenai pencegahan riba dalam sistem keuangan. Pencegahan riba dalam sistem keuangan merujuk pada upaya untuk menghindari atau meminimalkan praktik riba yang biasanya terkait dengan pembayaran atau penerimaan bunga dalam transaksi keuangan. Ini melibatkan pengembangan kebijakan, regulasi, dan praktik bisnis yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparansi, dan sesuai dengan nilai-nilai yang menghindari riba, khususnya dalam konteks keuangan syariah. Nah, selanjutnya, mengembangkan kebijakan untuk mencegah riba dalam semua aspek sistem keuangan, melibatkan serangkaian langkah yang strategis untuk menghilangkan atau meminimalkan praktik bunga atau riba dalam transaksi dan operasi keuangan. Adapun beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam pengembangan kebijakan tersebut. Nah, di antaranya yang pertama, regulasi dan pembatasan tingkat bunga. Memperkenalkan regulasi yang mengontrol tingkat bunga. Pada tahap ini, pemerintah atau otoritas pengatur mengenalkan peraturan atau regulasi yang secara khusus menetapkan aturan terkait tingkat bunga yang dapat diterapkan dalam berbagai produk keuangan. Regulasi ini diperkenalkan untuk mengarahkan lembaga keuangan dan entitas bisnis untuk tidak melibatkan praktik riba yang sering terkait dengan penerimaan bunga. Regulasi ini dapat mencakup batasan terhadap tingkat bunga yang dapat diterapkan dalam transaksi, menjauhkan praktik riba dari sistem keuangan. Kemudian, menetapkan batasan atas tingkat bunga. Pada langkah ini, pemerintah atau otoritas pengatur menetapkan batasan atas tingkat bunga yang dapat diterapkan dalam berbagai produk keuangan.
Dengan menetapkan batasan, pemerintah berusaha memastikan bahwa tingkat bunga yang diterapkan tetap wajar dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Pembatasan ini dapat mencakup penetapan suku bunga maksimum yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan, sehingga mencegah praktik riba yang dapat merugikan pihak yang kurang mampu. Yang kedua, pengembangan sistem keuangan syariah. Mendorong penelitian lembaga keuangan syariah. Pemerintah atau otoritas pengatur berusaha untuk merangsang pendirian dan perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini dapat mencakup memberikan izin dan dukungan regulasi yang memfasilitasi pendirian bank syariah, lembaga keuangan mikrosyariah, atau institusi lain yang berkomitmen untuk tidak melibatkan riba dalam produk atau layanannya. Kemudian memberikan insentif dan dukungan untuk sistem keuangan alternatif. Pemerintah atau lembaga terkait memberikan insentif dan dukungan untuk pengembangan sistem keuangan alternatif yang tidak melibatkan praktik riba. Insentif ini bisa berupa berbagai bentuk, seperti pembebasan pajak atau insentif fiskal bagi lembaga keuangan syariah. Dukungan juga dapat mencakup penyediaan pelatihan dan sumber daya untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas lembaga keuangan syariah yang baru atau yang sedang berkembang. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye edukasi. Pemerintah, lembaga keuangan, atau organisasi terkait berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko yang terkait dengan praktik riba dan memberikan pemahaman tentang manfaat sistem keuangan syariah. Kampanye edukasi ini dapat melibatkan penyuluhan publik, seminar, pameran, dan kampanye media sosial yang bertujuan memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami mengenai dampak negatif riba serta nilai-nilai positif dari sistem keuangan syariah. Kemudian memperkenalkan program pendidikan keuangan. Mengintegrasikan nilai-nilai anti riba dalam program pendidikan keuangan yang diberikan di sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan keuangan yang mencakup nilai-nilai anti riba memungkinkan generasi muda untuk memahami prinsip-prinsip keuangan syariah sejak dini. Program ini dapat mencakup materi-materi pembelajaran, seminar, atau kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang dampak riba dan cara menerapkan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai etika. Yang keempat, pengawasan dan audit syariah.
menetapkan lembaga pengawasan dan audit syariah. Lembaga ini bertugas memeriksa dan menilai kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip syariah. Memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, inovasi produk keuangan. Pengembangan produk alternatif. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk mengembangkan produk keuangan inovatif yang tidak melibatkan riba, seperti akad murabahah, akad mudharabah, atau akad wakalah. Kemudian penelitian dan pengembangan. Memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan agar lembaga-lembaga keuangan dapat terus menghasilkan produk baru yang sesuai dengan prinsip pencegahan riba. Yang keenam, kemitraan dan kolaborasi. Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional. Dalam hal ini, mengembangkan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah di tingkat internasional untuk memperoleh wawasan dan dukungan dalam mengembangkan kebijakan anti riba. Kemudian konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk ulama, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil, dalam proses pengembangan kebijakan untuk memastikan penerimaan dan kepatuhan. Yang ketujuh, transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan transparan mewajibkan lembaga-lembaga keuangan untuk menyampaikan laporan yang transparan tentang praktik keuangan mereka, termasuk tingkat bunga yang diterapkan. Kemudian, evaluasi periodik. Melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan keberhasilan dan memberikan ruang untuk penyesuaian jika diperlukan. Nah, dengan ini, dalam rangka mencegah riba dalam sistem keuangan, langkah-langkah proaktif dan holistik telah diidentifikasi. Nah, dalam hal ini, dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut, pencegahan riba dalam sistem keuangan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pencegahan riba dalam sistem keuangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.